Kemudian berikutnya yang kedua, setelah kita membaca karakter candle, maka yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita membaca arah pasarnya. Arah pasar ini bisa kita baca dari struktur candle. Nah, secara umum membaca arah pasar ini atau membaca struktur candle yang dominan dari running ini kita bisa sebut dengan membaca arah tren. Apa itu tren? Tren itu ketika arahnya ada sudut yang lebih miring, kemiringannya 45 derajat. Sudut kemiringan dari tren adalah 45 derajat. Sehingga arah tren selalu satu. Kalau tidak naik, ini tren up, tren naik, tren turun, down. Selalu ada arah kecenderungan yang kelihatan, yang tampak di sana. Ya, kalau datar ini namanya sideways, tidak ada tren. Nah, dalam kondisi sideways kita disarankan untuk wait and see atau melihat dulu ya, monitor saja dulu. Nah, ketika uptrend kita bisa masuk di sana, ketika downtrend kita bisa masuk di sana. Masalahnya kapan pasar itu bergerak naik, kapan bergerak turun, nah harus kita baca secara bertahap. Ya, tadi kita bisa baca dari struktur candlenya. Ya, struktur candle itu seperti apa? Dari struktur candle itu kita bisa membaca dari visualnya, membaca tren atau struktur candle ini bisa dilihat secara visual ya. Secara visual itu kasat mata kita lihat secara kasat mata itu arah kecenderungannya kemana, yang dominan kemana. Kemudian yang kedua bisa menggunakan garis tren atau trend line namanya, atau trend line. Atau bisa juga kita melihat dari high dan low-nya. High dan low-nya. Kita bisa lihat dari high dan low yang memantul. Atau memantulnya enggak usah ya. Kita lihat dari high dan low-nya. Kita bisa lihat dari high dan low-nya untuk mengetahui apakah pasar itu bergerak naik atau turun atau datar. Visual kita lihat secara kasat mata, kemudian dari garis tren atau dari garis channel ya, sama saja ya. Kemudian dari high dan low-nya. Ya, prakteknya seperti apa? Kita coba lihat bagaimana kita menentukan arah kecenderungan atau struktur yang terbentuk di sana. Yang pertama kita lihat secara visual, kasat mata misalnya. Kita harus selalu perbanyak zoom in dan zoom out ya. Ketika marketnya tidak terlalu tampak jelas, maka harus di zoom in dan zoom out biar kita lebih bisa membaca secara luas. Kalau kita baca secara kasat mata, ini arah kecenderungannya ke atas. Nah, perhatikan high menuju ke atas atau sudut kemiringannya 45 derajat ya. Kalau kita buat kotak begini akan membentuk sudut kemiringan 45 derajat. Ini namanya tren. Jadi arah trennya kelihatan tampak ke atas. Trading yang paling aman, trading yang paling profitable tentu trading yang searah dengan tren. Satu arah, satu jalan dengan arus yang sedang bergerak gitu, atau trennya. Tentu lebih aman. Yang pertama dari visual tadi. Yang kedua kita lihat dari garis tren atau trend line atau trend channel boleh. Nah, untuk membuat garis tren di MetaTrader itu selalu ada nanti ya. Kalau di MetaTrader selalu ada
tool yang dipakai untuk membuat garis trend yang namanya draw trend line. Di sana ada garis miring, garis 45 derajat miring. Kalau tidak ada, dimunculkan di view. View itu ada toolbar, standar, chart, line studies, dan time frame-nya diaktifkan semua, dicentang semua. Nanti akan muncul toolbarnya seperti ini. Kita klik di toolbarnya satu kali, kemudian arahkan dari ujung terendah ke ujung tertingginya yang berada di bawah, yang banyak menyentuh sumbu atau low-nya. Nah, ini kita lihat yang terakhir begini. Yang banyak disentuh, di mana banyak disentuh? Ini banyak menyentuh poin low-nya. Ini banyak menyentuh low-nya. Ini juga banyak menyentuh di sana. Ya, kita juga bisa merapatkan di atasnya begini, ya, merapatkan di atasnya. Sehingga kenapa ini berbeda melewati? Ya, ini breakout gagal, breakout yang gagal dikembalikan oleh buyer. Maka yang paling banyak menyentuh di sini ada low atau harga terendah yang banyak disentuh menjadi dasar untuk menentukan garis trend line-nya. Kalau tren cenderung naik, maka kita buat yang di bawahnya atau di garis bawah, di garis yang ada low-nya, yang ada sentuhan di bawah. Kalau dia trennya naik, itu di bawah. Kalau trennya turun, kita membuat dari yang high-nya atau dari di atasnya. Nah, seperti ini. Kalau kita menentukan garis tren turun, maka yang kita tarik garis adalah yang berada di atasnya. Sekali lagi, ketika dia turun, kita membuat garis tren itu di atas. Di atas di mana dia yang banyak disentuh, yang banyak menyentuh ujung-ujungnya atau high-nya, karena ini tren turun. Semakin banyak dia menyentuh, semakin valid yang kita jadikan sebagai garis tren. Sehingga kalau garis tren ini dilewati oleh buyer atau breakout istilahnya, maka peluang untuk lanjut akan besar sekali di sana. Jadi berubah arah dari tren turun menjadi naik, sehingga masuk kita ketika sudah ada breakout-nya. Breakout itu candle tebal yang melewati garis tren yang kita buat itu, ya. Dan harus tebal, tidak nanggung, ya, tidak berada di dekat-dekat garis, tapi betul-betul dia lepas valid dan selesai candlenya, bukan candle running. Baru kita di selesai candle itu, selanjutnya kita entry-nya di sesudahnya. Kita bisa tentukan buy kita di sana. Ini kita menentukan garis tren. Kalau yang di bawah trennya naik, kita buat yang di atas. Tren turun, kita buat yang di bawah, yang tadi. Nah, ini. Sehingga kalau kita sudah melihat seperti ini, ada garis tren yang kita sudah buat, ya. Ini banyak disentuh di sana, kemudian nanti mulai breakout, mulai seller mulai muncul dengan panjang, maka ini bisa menjadi pertanda market itu akan segera berubah arah, ya, dari naik menjadi turun. Tentu berubah arahnya itu bukan berarti dia langsung panjang sampai kembali ke bawah di sini, bukan. Ada tahapan lagi yang nanti harus kita uji, apakah nanti melewati level-level psikologinya, apakah melewati area retracement-nya dan sebagainya. Nanti kita uji di level itu. Yang penting kita tahu cara menentukan tren bisa dengan melihat secara visual kasat mata, bisa dengan garis tren. Yang terakhir bisa kita tentukan dari high dan low-nya. Bisa kita tentukan dari high dan low-nya. Bagaimana cara menentukan high dan low-nya? Nah, biasakan kita juga menggaris. Selain kita membuat satu garis tren, kita juga bisa membuat garis bantu, ya, seperti ini. Contohnya misalkan kita lihat high dan low-nya. Ini di atas itu kan ada high. Ada high itu harga puncaknya. Di atas ini high. Kemudian di bawah ini low namanya. Harga terendahnya, harga terendah di sini. Kemudian kita perhatikan harga low-nya di sini, ya. Semakin harga rendah semakin menurun, maka dia potensi semakin anjlok.
termasuk yang high-nya, yang low-nya semakin menurun, ini namanya lower low, yang bawah ini lower low, atau harga rendah yang semakin merendah, yang di atas adalah higher low, atau harga tinggi yang semakin ini lower high ya, yang harga tinggi yang semakin merendah ya, atau ya kasat matanya begini, dilihat puncak atau pucuk-pucuknya ini, ujung-ujungnya ini makin turun, ujung-ujungnya makin ke bawah, makin menjadi tren turun ya. Ini untuk menentukan garis tren. Kalau ini secara kumulatif ya, secara kombinasi. Nah sekarang kita melihat secara detail yang terdekatnya. Yang terdekat itu kita bisa lihat dari struktur candlenya ya, yang terdekat kita bisa lihat dari struktur candlenya. Oke, ini adalah menentukan garis tren tadi ya.